Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memantik perkuliahan kita tentang pemikiran politik klasik dan modern. Baik teman-teman, karena ini adalah pemantik, maka dari itu tidak akan kami jelaskan secara rinci ataupun detail tentang tema kali ini. Akan tetapi kami harapkan setelah teman-teman menyimak dan memahami tentang apa yang telah kami ulas di sini, teman-teman mau untuk mempelajari lebih dalam dan juga mengkaji lebih banyak bahan-bahan atau materi-materi yang telah kami sediakan di Inaus ataupun juga di WhatsApp Group. Oke, baik teman-teman, dalam memahami tema ini perlu kita pahami juga pengklasifikasian di dalamnya. Ya, ini ada zaman klasik yang terdiri dari Yunani kuno, peradaban Yunani kuno, dan juga peradaban Romawi. Kemudian ada zaman pertengahan dan juga zaman modern. Zaman pertengahan dimulai dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Kemudian zaman modern dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-19. Oke, baik teman-teman, zaman klasik yang dimulai dari sebelum Masehi sampai dengan abad ke-5 itu dapat kita lihat dari peradaban Yunani kuno dan juga peradaban Romawi. Yunani kuno ini dapat kita lihat pemikir politik yang lahir di dalamnya. Dan ini ada Socrates, kemudian Plato dan juga Aristoteles. Nah, Socrates ini membahas tentang teoria yang artinya pengetahuan. Kemudian Plato membahas tentang negara ideal yang berdasarkan kebajikan gitu ya. Sehingga ia menolak adanya individualism atau hak-hak individu. Kemudian Aristoteles yang merupakan muridnya Plato tidak selalu sependapat dengan gurunya. Ia mementingkan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Akan tetapi tidak sepakat juga dengan adanya demokrasi. Menurut Aristoteles, negara yang baik itu adalah negara yang dapat merealisasikan tujuan. Lanjut ke zaman atau peradaban Romawi. Nah, di peradaban Romawi ini mulai muncul wacana-wacana tentang negara yang lebih luas gitu ya. Sehingga cakupan kajiannya pun akan menjadi lebih luas dan menyangkut aspek hukum dan administrasi untuk mengelola dan mempertahankan wilayah teritorial negara. Karena bentuknya dalam zaman Romawi ini atau peradaban Romawi ini lebih kepada negara imperium. Berbeda halnya dengan zaman klasik Yunani kuno yang lebih kepada negara kecil atau negara kota. Oke, selanjutnya kita masuk ke zaman pertengahan. Nah, di zaman pertengahan ini ada istilah yang menarik yaitu The Dark Age gitu ya, atau masa kegelapan. Di masa kegelapan ini ada degradasi ilmu pengetahuan gitu ya. Sehingga sedikit sekali produktivitas ilmu di masa ini gitu. Dan perlu teman-teman pahami juga dalam membedakan setiap fase ini kita perlu juga mengetahui tentang keruntuhan Romawi gitu. Nah, ini menjadi pembagian klasifikasi pemikiran politik juga. Di zaman pertengahan ini muncullah istilah iman lebih mendominasi akal, sehingga di sini terjadi degradasi ilmu pengetahuan. Dan kemudian muncullah setelah runtuhnya Romawi Timur, muncullah Renaissance gitu atau kebangkitan ilmu pengetahuan. Nah, di sini mulai muncul berbagai pemikiran politik sampai dengan abad modern, baik itu yang membahas tentang feudalism, liberalism, komunisme, sosialisme, nasionalisme, demokrasi dan sebagainya. Ini mulai bermunculan. Nah, selanjutnya di masa modern atau zaman modern muncullah tokoh-tokoh pemikir politik yang terkenal gitu ya, seperti halnya John Locke, Thomas Hobbes gitu ya, dan juga Montesquieu. Nah, Montesquieu ini sangat kita kenal ya teorinya dan banyak sekali diterapkan di negara-negara karena teorinya ini sangat bermanfaat dalam konteks checks and balances system gitu ya, yaitu trias politika. Nah, oke, baik teman-teman, dalam memahami perkembangan teori politik ini gitu ya,
Artinya kita perlu selaras untuk memahami tentang sejarah politik Eropa juga. Demikian dalam edisi pemantik kali ini. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang menjadi pokok pembahasan dan melanjutkan untuk memahami lebih dalam dari sumber-sumber yang telah kita sediakan. Terima kasih.